Kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menceritakan tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari peringatan itu? Supaya manusia itu mengambil pelajaran. Jangan kemudian hanya sekedar cerita, setelah itu selesai. Tidak, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak mengalami hal yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menggunakan nikmat sehat di dalam rangka kebaikan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Qamar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dari kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang pendustaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nabi Lut ini sesama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau itu dikatakan adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang bisa jadi di satu masa itu ada dua nabi, seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim di satu tempat, sementara Nabi Lut itu di tempat yang lain. Karena memang para nabi itu diutus untuk kaum tertentu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Jadi untuk seluruh manusia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman, semua adalah merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwa kaum Nabi Lut itu juga mendustakan peringatan yang telah diberikan oleh
Nabi Lut alaihi salam, sehingga mereka pun mendapatkan azab. Apa yang menjadi maksiat dari kaum Nabi Lut? Pertama adalah perilaku mereka yang menyimpang, yaitu perilaku homoseksual, suka dengan sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Di sebagian kitab tafsir seperti halnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur itu diriwayatkan. Kenapa kaum Nabi Lut itu melakukan penyimpangan seperti itu, penyimpangan orientasi seksual? Karena normalnya laki-laki itu tertarik kepada perempuan. Demikian juga perempuan tertarik kepada laki-laki. Tapi kaum Nabi Lut itu tertariknya dengan yang sesama jenis. Tertarik kepada laki-laki, perempuan juga tertarik kepada perempuan. Dalam riwayat itu ada menyatakan bahwa pertama itu bersumber dari satu tahayul. Jadi satu waktu kebun mereka hasilnya yang melimpah itu kemudian tidak seperti biasanya, jadi mengalami paceklik, sehingga mereka bertanya, kenapa sekarang kita ini mengalami paceklik? Nah, ada yang menyatakan karena di daerah kita ini didatangi oleh orang-orang luar, orang-orang asing. Maka dari itu kemudian mereka melakukan hal yang mereka anggap untuk hukuman bagi orang-orang asing itu. Jadi orang asing yang datang ke tempat mereka itu kemudian ditangkap dan dilakukan hal yang seperti tadi. Lakukan hukuman dengan digauli laki-laki sama laki-laki. Nah, dari kebiasaan itu kemudian bagi mereka terasa sensasi yang berbeda, sehingga kemudian berlanjut. Di dalam riwayat yang lain itu dikatakan itu merupakan bagian godaan dari iblis, laknatullah alaihi. Bahwasanya iblis itu menyamar sebagai anak kecil, jadi yang mengganggu mereka kemudian tangkap itu adalah anak kecil. Anak kecil itu kemudian ditangkap dan dijaga. Nah, satu waktu di malam harinya yang anak kecil itu berkata, saya ini oleh ayah saya biasanya dipeluk pada saat mau tidur. Karena kasihan akhirnya dipeluk. Nah, disitulah iblis yang menyamar menjadi anak kecil mengajari penduduk kaum Sodom ini, kaumnya Nabi Lut, tentang perilaku seksual, homoseksual ini. Dan itu kemudian berlanjut juga, ada sensasi yang berbeda, sepertinya enak juga. Akhirnya itu kemudian berlanjut, dan semakin lama kebiasaan yang seperti itu semakin mendalam, sehingga orientasi seksual mereka itu kemudian semakin berubah. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua, di samping perilaku homoseksual yang menyimpang itu, mereka juga melakukan perbuatan maksiat seperti kezaliman, kejahatan. Tapi yang paling menonjol memang adalah perilaku homoseksual itu. Perilaku yang sesungguhnya tidak sesuai dengan naluri atau fitrah manusia. Sehingga dalam beberapa riwayat, misalnya ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang sampai menyatakan, seandainya tidak ada riwayat tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya ini, maka kami tidak pernah membayangkan bahwa ada manusia yang menyukai sesama jenis.
Tapi karena itu diceritakan di dalam Al-Quran, mereka kemudian menyatakan ternyata dulu itu ada kaum yang sama-sama suka terhadap sesama jenis. Yang itu kemudian tidak begitu berlanjut, karena memang fitrah manusia secara normal adalah menyukai pasangan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dijadikan pandangan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, terhadap lawan jenis. Ini keluar dari fitrah. Jadi keluar dari fitrah. Cuma di masa sekarang ini mulai banyak lagi orang-orang yang keluar dari fitrah ini. Nah, Nabi Lut itu sudah memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa perilaku mereka itu tidaklah benar. Nabi Lut itu memberikan peringatan, coba datangi istri-istri kalian, itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan bagi kalian. Kenapa kok malah mencari makhluk yang sesama jenis yang itu sesungguhnya keluar dari fitrah? Akan tapi mereka tetap tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Nabi Lut. Kadzabat qaum Lutin bin Nudur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kaum Nabi Lut pun itu mendustakan peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut. Nah, karena mereka mendustakan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hukuman. Dan hukuman itu sekali lagi sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu memang sudah melampaui batas. Diberikan peringatan, tidak mau berikan lagi peringatan, itu tidak mau. Ketika mereka itu memang sudah benar-benar tidak mau untuk menerima peringatan dari Nabi mereka, disitulah baru turun azab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak zalim, akan tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman bagi mereka itu sangat-sangat dahsyat ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna arsalna alaihim hasiban. Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang melimpah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka batu yang di dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain itu hijaratan min tin. Itu berasal batunya itu dari tanah liat yang keras itu. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu kemudian tafsir dikatakan bahwa dalam setiap batu itu sudah ada nama-nama orang-orang yang akan mendapatkan azab itu. Illa ala Lut, kecuali tentu saja kaum Nabi Lut yang beriman, keluarganya dan mereka yang beriman dengan Nabi Lut alaihi salam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bumi itu dibalik. Jadi bumi itu diangkat dan setelah itu dibalik lagi. Yang dibagi sehingga mereka terkubur di dalamnya. Ini satu peringatan yang keras yang menunjukkan bahwa perilaku yang seperti ini memang merupakan perilaku yang nantinya bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu keluar dari fitrah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang memang sesuai dengan fitrah. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrah, agama itu akan melarang. Jadi memang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan fitrah. Tentu saja di situ kemudian ada upaya untuk
mengendalikan fitrah itu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia itu laki-laki mencintai perempuan. Jadi kalau ada laki-laki suka kepada perempuan, itu normal. Yang tidak normal itu kalau laki-laki tidak tertarik kepada perempuan, itu tidak normal. Apalagi kemudian tertariknya kepada laki-laki. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari penyakit kaumnya Nabi Lut. Perempuan suka dengan perempuan. Sebab kalau ini berlanjut maka pasti tidak akan ada yang namanya regenerasi. Bagaimana akan punya anak? Kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Dari mana jalan untuk punya anak? Karena memang kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain itu menyatakan bahwa pasangan itulah yang nanti akan melahirkan keturunan. Maka di dalam agama salah satu dari 5 tujuan pokok itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi menjaga nasab itu supaya manusia itu terus berkelanjutan, tidak terputus, tidak punah. Kalau pada masa sekarang ini sudah ada sebagian negara yang ada orientasi-orientasi yang enggak normal. Di beberapa negara misalnya ada yang kemudian tidak mau kawin gitu. Inginnya kemudian ingin senang-senang saja, menikmati hidup sendiri. Sehingga dalam hal ini negaranya juga yang pusing. Sebab kalau kemudian penduduknya tidak mau kawin, nanti akan punah. Tua semua itu, tidak punya anak, negaranya itu akan habis. Maka memang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu dijadikan pasangan bagi kalian dari jenis kalian sendiri. Allah kemudian juga memberikan rasa cinta, rasa kasih, yang dengan itu kemudian manusia kawin, menikah, dan kemudian punya anak. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum Nabi Lut ini melenceng. Sudah diberikan peringatan akan tapi kemudian mereka tidak mau untuk mengikuti peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Yang mengkhususkan dengan keluarga itu adalah keluarga beliau yang beriman. Sebab istri beliau sendiri itu adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Lut. Malah dia yang kemudian mengompori. Jadi ada juga di antara keluarga dari Nabi yang tidak beriman kepada Nabi. Jadi ala Lut itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut. Makanya ketika Nabi Nuh itu kemudian ketika ada anaknya Kan'an, pada saat ada di kapal kemudian anaknya berenang, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anakku, ayo naik sini. Nah, naik dong, naik aja dong. Jangan kamu bersama dengan orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Dah, saya akan berenang sampai ke puncak gunung itu, nanti saya akan selamat. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada hari ini, tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wahala bainal maut, maka Nabi al-Mughrakin. Setelah itu dipisahkan oleh ombak dan termasuk ke dalam bagian dari mereka yang tenggelam. Nah,
Nabi Nuh setelah itu berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, ibnabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anak saya ya Allah, itu keluarga saya. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu shalih. Jadi ketika dia tidak beriman kepada Nabi Nuh, walaupun dia adalah anak kandungnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga kamu. Jadi di sini ala Lut, kata para mufassir, itu adalah keluarganya yang memang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Adapun istrinya, walaupun secara bahasa itu termasuk kepada ala Lut, itu tidak termasuk ke dalam mereka yang selamat. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka pada waktu fajar sebelum menyingsing, waktu sahur. Jadi waktu sahur sebelum fajar, sebelum subuh. Ni'matan min indina kadzalika najzil syakar, sebagai nikmat dari kami. Jadi kalau kemudian kita lihat di sini, kita akan mendapatkan bahwa waktu sahur itu memang merupakan waktu-waktu yang istimewa juga, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan Allah menyelamatkan keluarga Lut waktu sahur. Sementara nanti adab bagi kaum Nabi Lut itu adalah di waktu berikutnya. Walaqad anzarahum batsyatana fatamaru bin nudur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami. Fatamaru bin nudur, akan tetapi mereka mendustakan peringatanku. Walaqad rawadu an dhaifihi fatamasna ayunahum fadhuqu adabi wa nudur. Mereka kemudian juga membujuk Nabi Lut agar menyerahkan tamunya. Tamunya itu adalah para malaikat. Jadi para malaikat datang kepada Nabi Lut, dan sebelum mereka datang kepada Nabi Lut, di dalam Al-Quran kita akan dapatkan bahwasanya mereka itu datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim. Setelah kemudian bincang-bincang, kami akan pergi ke kaum itu, mereka itu sudah berbuat kerusakan, mereka melakukan maksiat seperti ini. Kata Nabi Ibrahim, di sana itu ada Lut. Kata malaikat, kami beritahu siapa yang ada di sana. Datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk pemuda yang ganteng sekali, sehingga istri Nabi Lut melihat mereka kemudian, wah, ini ganteng-ganteng sekali, berikan isyarat kepada kaumnya. Nah, ini istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Seharusnya dia membantu suaminya di dalam dakwah, malah dia berkhianat. Jadi kalau malam siang hari kemudian ada asap itu, jadi ada asap sebagai isyarat bahwa ada tamu laki-laki yang ganteng. Kalau malam hari kemudian ada cahaya yang dihidupkan oleh istri Nabi Lut, dan itu kemudian diberitahu, ayo di rumah saya itu ada pemuda-pemuda ganteng, ayo datang. Karena ada pengumuman itu, datang semua itu berebutan, laki-laki. Jadi yang datang itu bukan perempuan, yang datang itu laki-laki. Karena dapat kabar bahwa ada pemuda-pemuda ganteng yang datang kepada Nabi Nuh, padahal kepada Nabi Lut. Nabi Lut itu sudah berupaya untuk menghalangi mereka. Sudah, kalau itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Yang dalam beberapa ayat itu ibnati, ini anak perempuan saya. Anak perempuan ini kata para mufassir maknanya bukan anak perempuannya dari Nabi Lut itu. Anak perempuan itu maksudnya adalah istri-istri dari mereka itu yang lebih berhak untuk didatangi kata mereka. Karena Nabi itu adalah bapak dari umatnya. Sementara istri dari Nabi itu kan di dalam kalau istri Nabi Muhammad SAW itu kan ummahatul mukminin, itu ibu dari orang-orang mukmin. Jadi yang dimaksudkan dengan ibnati, anak-anak perempuanku, ketika Nabi Lut menyatakan itu anak perempuanku, silakan kalian datangi itu. Itu maksudnya bukan suruh menggauli anak perempuannya, tapi hendaknya kalian kembali kepada istri-istri kalian, karena memang itulah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian datangi. Dan itu adalah sesuai dengan fitrah, bukan tamu saya. Tapi mereka itu karena dikuasai oleh hawa nafsu, tetap saja mendobrak pintunya. Tapi kemudian dibutakan. Yang di dalam kitab tafsir dikatakan itu ditampar oleh sayapnya malaikat Jibril, sehingga buta tidak bisa melihat. Itu merupakan bagian dari adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya turunan tapi Nabi itu punya turunan. Ada, punya anak perempuan. Berarti masih artinya mungkin para benar jadi bisa pada saat itu. Sehingga dia tidak mau pada masa sudah lama ya. Ada riwayat kapan dia tidak mau menang pintu istrinya. Sesungguhnya di awal-awal mereka itu kan kaumnya Nabi Lut itu kaum yang normal kan awalnya. Jadi awalnya adalah kaum yang normal. Ini dibuktikan bahwasanya mereka itu punya istri. Nabi Lut pun itu juga punya istri, punya anak. Akan tapi seperti yang dicatatkan tadi, kenapa mereka itu kemudian menyimpan? Di antaranya pertama ada riwayat tentang adanya tahayul tadi. Kalau kalian ingin terbebas dari pacaklik, maka lakukan ritual seperti ini. Dari ritual itu kemudian terus berlanjut. Kok merasa sensasi berbeda zaman kiai. Dan itu kemudian menjadi satu kebiasaan yang terus menjadi turun-temurun. Jadi mereka kemudian mendalam pada kebiasaan yang tidak baik itu, sehingga merupakan orientasi yang sebenarnya. Dalam riwayat yang lain itu kemudian dikatakan itu adalah godaan dari iblis. Jadi iblis menggoda mereka dalam wujud anak kecil yang kemudian mengajarkan kepada mereka perilaku menyimpang itu. Yang perilaku menyimpang itu kemudian terus berlanjut. Jadi awalnya juga adalah normal ya, akan tapi setelah itu menyimpang. Fadhuqu adzabi wa nadzur wa laqad sabba'akum bukratan adzabun mustaqir. Fadhuqu adzabi wa nadzur. Jadi di dalam ayat ini kita akan mendapatkan juga tentang waktu, bahwa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu ada di waktu subuh. Maka kemudian sebagian dari ulama itu akan memperingatkan, berhati-hatilah di waktu subuh. Waktu subuh itu memang adalah waktu yang di situ ada peringatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagian kenapa subuh? Karena memang disitulah kita diharapkan memulai dengan aktivitas kebaikan. Kalau subuh kemudian diawali dengan kebaikan, maka diharapkan kebaikan itu akan terus mewarnai seseorang sepanjang hari, sepanjang malam. Sebab di dalam cerita tentang Nabi Lut dan kaumnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan Allah menyelamatkan kaum Nabi Lut, mereka yang beriman, ala Lut itu
Najainahum bisahar, di waktu sahur sebelum fajar menyingsing, sebelum datangnya waktu subuh. Itu kan kemudian malaikat itu mengatakan, Inna rusul rabbika, sudah Lut, kamu tidak perlu khawatir. Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Kami adalah malaikat. Malaikat tidak akan bisa sampai kepada kami. Nabi Lut kemudian khawatir. Ini tamu-tamu saya, tamu-tamu terhormat, malah ingin dinodai. Istilahnya mau diperkosa oleh mereka. Jadi diselamatkan di waktu sahar. Waktunya itu adalah subuh. Subuh itu baru kemudian diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sabbahaqum bukratan adzabun mustaqir. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Fadhuqu adzabi wa nudhur. Maka rasakan azabku dan peringatanku. Sesungguhnya waktu itu ketika Nabi Lut alaihi salam bersama dengan kaumnya itu kan diberikan peringatan, kalian terus melangkah, jangan melihat ke belakang. Nah, istri dari Nabi Lut sungguhnya itu ikut juga ya. Tapi termasuk ke dalam bagian yang memang mendapatkan azab. Dia kemudian noleh ke belakang juga, dan memang maktuun di belakang itu kemudian sudah terputus, itu kan nanti diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwa batu-batunya itu memang juga sudah ada namanya, siapa mengenai siapa mengenai siapa. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari azab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikirim batu yang kemudian menimpa mereka, dan kemudian yang kedua adalah bumi yang dibalik, ja'ala 'aliyaha safilaha, yang atas itu menjadi bawah. Yang kemudian dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa bumi itu diangkat, setelah itu dibalik dan dikunjamkan lagi, dibantingkan ke bumi lagi, sehingga mereka terkubur hidup-hidup di dalam bumi. Na'udzubillah. Ini adalah satu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menceritakan tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari peringatan itu? Diulang-ulang ya. Iya, diulang-ulang. Sesudah menceritakan tentang kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bahwa cerita tentang kaum 'Ad itu adalah peringatan supaya manusia itu mengambil pelajaran. Jangan kemudian hanya sekedar cerita setelah itu selesai. Enggak, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak mengalami hal yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah itu cerita tentang kaumnya Nabi Shalih, kaum Tsamud. Selesai menceritakan tentang mereka, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran peringatan? Kembali ceritakan tentang kaum Nabi Lut. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya kisah-kisah ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kembali ceritakan agar manusia itu mau mengambil peringatan, pelajaran darinya, bahwa ada kaum yang melanggar pelanggarannya seperti ini. Mereka adalah kaum yang gagah perkasa seperti halnya kaum 'Ad, tapi tetap saja kegagahan mereka, bangunan yang tinggi tidaklah menjamin mereka itu selamat dari azab.
ada kaum Samud yang mereka itu mempunyai teknologi bisa memahat rumah mereka itu di gua-gua yang tahan, kalau ada gempa tahan agak tinggi sehingga dalam pandangan mereka tidak mungkin akan sampai banjir kalau ada banjir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang berbeda bagi mereka. Nah, ini kan pelajaran. Jangan sampai terjadi musibah itu seperti kaum ini. Artinya kalau musim sekarang, zaman sekarang seperti di Aceh itu tsunami, kan itu umat Islam. Apakah ada penelitian itu? Mungkin itu perbuatan seperti ini, musibah seperti ini. Kan tadi jadi pelajaran. Pasti di belakang ada juga pasti kan. Gitu. Ya Allah a'lam. Akan tetapi Anda, ya saya sendiri kan tidak tahu apa yang terjadi di Aceh. Cuma di dalam beberapa sebagian tulisan itu kan kemudian menyatakan bahwa ada perilaku-perilaku yang kemungkinan itu memang mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena sebelum adanya peristiwa itu yang pernah saya baca, ya cuma kebenarannya yang saya sendiri tidak tahu, ada perilaku-perilaku yang memang mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah itu tidak akan mengadab kalau mereka itu masih senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum mustaghfirun. Jadi kalau perilaku istighfar, ketaatan itu kemudian dilanggar, maka mungkin saja akan datang azab. Ya Allah alam. Perilaku seperti halnya kaum Nabi Lut itu kan kemudian kalau kita lihat sudah mulai marak juga itu. Jadi mulai marak. Ya salah satu faktornya tadi ada yang kemudian mencoba untuk memberikan kebiasaan itu yang kalau kemudian sudah terbiasa seperti halnya kaumnya Nabi Lut itu kan awalnya tidak, tapi ada yang mengajari, ada sensasi beda, akhirnya masuk dalam kubangan itu. Di sebagian negara itu kan sudah ada yang melegalkan itu. Dan di negara kita itu ada yang kemudian juga kecolongan itu kan, yang sampai masuk ke KUA itu. Ternyata sama sejenis itu, cuma dia menyamar itu kan. Setelah diteliti, ini kok ternyata sama-sama perempuan itu. Menantunya kok menantu dari anaknya perempuan, menantunya kok perempuan juga. Jadi ternyata ya sudah ada dan mulai banyak itu kan. Kalau kemudian kita lihat, cuma kalau di negara kita itu kan itu adalah sesuatu yang memang dilarang. Tapi kalau di sebagian negara luar negeri itu sudah ada yang dilegalkan, banyak sudah itu. Perkawinan pria dengan pria, sudah dapat surat nikah juga. Yang mana suaminya, yang mana istrinya, ya Allah. Jadi artinya kalau ada perilaku seperti itu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dulu pun sudah ada kaum yang melakukan seperti itu dan mereka mendapatkan azab. Jangan sampai kalian juga melakukan hal yang sama, karena nanti akan mengundang azab yang sama seperti halnya kaum Nabi Lut. Karena sudah isya, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.